Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam. Dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Jana SEIME. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul beberapa masalah dalam kebijakan moneter. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Habibah Sobri. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Nadia Hardianti. Dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Hasbi Hutagalung. Nah, untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya, yaitu bagian apa sih pengertian dari kebijakan moneter itu. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga ataupun rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real ataupun pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan ataupun kesempatan kerja yang tersedia. Dalam kajian literatur tersedia dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Untuk kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif ini yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. Bagian B, beberapa masalah dalam kebijakan moneter. Masalah pertama menyangkut pilihan mengenai apa yang sebaiknya dijadikan sebagai sasaran antara ataupun intermediate target. Bagi kebijakan moneter, masalah kedua berkaitan dengan pilihan mengenai konsep uang beredar, yang mana yang paling baik menjadi sasaran. Masalah ketiga adalah mengenai pilihan apakah kebijaksanaan moneter perlu dilaksanakan secara aktif ataupun lebih bersifat otomatis dengan mengikuti aturan umum tertentu. Dan masalah keempat itu berkaitan dengan perkembangan baru di dalam teori kebijakan moneter dan kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya. Yang pertama ada tingkat bunga ataupun uang beredar. Sasaran akhir jangka pendek dari kebijaksanaan moneter maupun fiskal adalah menjaga keseimbangan dari perekonomian, yaitu agar tercapai inflasi yang rendah, tingkat kegiatan ekonomi produksi yang tinggi, serta neraca pembayaran yang seimbang. Adapun fungsi dari suku bunga itu yaitu yang pertama sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu. Apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana, maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor yang lain. Yang ketiga, dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Tingkat suku bunga yang stabil itu menunjukkan bahwa situasi pasar uang adalah tenang dan bahwa ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu, memelihara kestabilan tingkat bunga bukanlah berarti bunga pada tingkat tertentu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nadia Hardianti. 2. Bank Indonesia. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang, kegiatan dan usaha. Bank akan selalu terkait dengan komunitas, antara lain yang pertama memindahkan uang, yang kedua menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, yang ketiga mendiskonto surat wasal, surat order maupun surat berharga lainnya, yang keempat membeli dan menjual surat-surat lembaga berharga, yang kelima membeli dan menjual cek, surat wasal dan kertas dagang. Yang keenam, memberi jaminan. Bank memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuannya ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Secara operasional, pengendalian sarana. 3. Teori inflasi. Suatu peristiwa moneter yang sangat penting dan
yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat mengenai inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan harga secara umum dan terus-menerus atau Budiono. Kecenderungan kenaikan harga terjadi karena adanya musiman dan adanya hari-hari besar. Sedangkan pengertian inflasi yang lebih lengkap dan lebih yang merupakan kesimpulan umum dan kesatuan utuh mengemukakan bahwa inflasi adalah merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga umum secara absolut atau tajam yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga nilai uang turun secara tajam dengan kenaikan harga-harga tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin materi yang saya sampaikan adalah sasaran kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang terapkan dalam suatu negara adalah untuk mencapai sasaran tertentu, yakni sasaran antara satu intermediate target dengan target tersebut dapat dicapai secara akhir, dan sasaran akhirnya adalah ultimate target itu tercapai. Sasaran tertentu yang dirasakan oleh masyarakat yang mana merasakan dalam kondisi sejahteranya atau welfare, misalnya dalam kondisi naiknya pendapatan masyarakat. Dalam bahasa ini hanya diuraikan hubungan antar variabel ekonomi dalam satu model ekonomi, yaitu fungsi kesejahteraan atau social welfare, yakni di mana ada kesejahteraan sosial, ada kesempatan kerja, ada pertumbuhan ekonomi, ada kestabilan harga, dan ada keseimbangan neraca pembayaran. Strategi kebijakan moneter membicarakan kebijakan moneter tanpa baik itu secara explicit maupun implicit. Masalah manajemen maupun strategi moneter dapat membuat kita melupakan satu aspek mendasar, yakni aspek pencapaian tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Dalam tataran strategi, apalagi sudah menyangkut operasional, kebijakan moneter menuntut adanya suatu sistematika ataupun proses pencarian alternatif terbaik bagi pencapaian kebijakan moneter, yakni secara umum. Mungkin sekian yang disampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.